Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai software bantu yang tidak asing lagi bagi kita semua, terutama di bidang teknik sipil, yaitu software bantu Structural Analysis Program atau biasa kita sebut SAP 2000. Oke, sebagai seorang engineer kita juga harus paham, harus menguasai program-program seperti SAP ini. Jadi fungsi program dari SAP ini adalah untuk menganalisis struktur seperti jembatan, gedung, bendungan, dan struktur-struktur lainnya. Sebelum kita belajar mengenai SAP ini, kita juga harus dituntut untuk menguasai peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia atau standar-standar yang berlaku di Indonesia. Contohnya seperti SNI 1725 tahun 2016, ini ada pembebanan untuk jembatan. Juga ada SNI 1729 tahun 2015 mengenai spesifikasi untuk bangunan gedung baja struktural. Juga ada SNI 7971 tahun 2013 tentang struktur baja kanal dingin. Ada RSNI T03 2015 tentang perencanaan struktur baja untuk jembatan. Juga ada SNI 7973 tahun 2012 mengenai spesifikasi desain untuk konstruksi kayu. Jadi teman-teman juga harus menguasai, memahami SNI yang berlaku di Indonesia. Jadi saat kita menganalisis program, menganalisis struktur, memodelkan struktur di SAP, kita tidak semata-mata full dari SAP. Kita harus meninjau di peraturan yang berlaku di Indonesia. Jadi di SAP sendiri, nah ini ada contohnya. Nah ini pemodelan mengenai kuda-kuda, struktur kuda-kuda. Ada lagi pemodelan jembatan rangka. Nah ini juga kita bisa modelkan di SAP. Ada juga pemodelan struktur gedung. Nah saat kita modelkan di SAP, kita dapat mengetahui keadaan struktur saat diberikan beban, hingga gaya-gaya bekerja dapat diketahui. Oke, langsung saja kita belajar SAP. Yang kita bisa membukanya. Nah, kita pilih new model. Nah, ini untuk tampilan utama dari SAP. Ini ada beberapa template yang bisa kita pilih. Ada juga satuan yang digunakan di SAP. Ini ada 3 jenis satuan. Yang pertama satuan gaya, kemudian ada satuan jarak, kemudian ada satuan suhu. Contohnya seperti Newton, mili, dan Celsius. Newton merupakan satuan gaya, milimeter merupakan satuan jarak, kemudian Celsius merupakan satuan suhu. Contoh lagi, nah ini merupakan satuan-satuan di SAP lainnya. Ini untuk kilogram force, satuan gaya, kemudian milimeter satuan jarak, kemudian ada Celsius untuk satuan suhu. Ini banyak pilihan, teman-teman bisa menggunakan satuan-satuan ini sesuai kebutuhan teman-teman. Kemudian untuk template-nya, nah untuk blank atau kosongan, kemudian ada grid only. Jadi teman-teman bisa menggambar atau memodelkan struktur di SAP, bisa menggambar sesuai teman-teman yang inginkan. Kemudian ada beam, kemudian ada 2D truss atau
rangka 2 dimensi, kemudian ada 3D truss atau rangka 3 dimensi, kemudian ada 2D frame atau rangka portal 2 dimensi, kemudian ada 3D frame atau portal 3 dimensi, kemudian ada wall atau struktur dinding, kemudian flat slab atau struktur flat, kemudian ada cell atau struktur kubah, kemudian ada staircase atau struktur tangga, kemudian ada storage structure atau struktur kubah yang digabungkan dengan struktur aksial seperti contohnya cerobong, kemudian ada underground concrete atau beton yang tertimbun tanah, kemudian ada solid model atau nilai X, Y, Z nya itu diketahui, contoh seperti bendungan, kemudian ada cable bridge, ada cauldron stake, kemudian ada quick brick, kemudian ada pipes and plank atau struktur pipa. Kemudian di sini ada project information. Nah, teman-teman bisa mengisi data-data di sini. Ada company name, client name, project name, kemudian project number, model name, model description, revision number, frame time, engineer, checker, supervisor, issue count, ada design code. Nah, ini teman-teman bisa mengisinya ataupun tidak. Oke.